Halo semuanya, selamat datang kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai diksi berdasarkan leksikal. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai. Ya, jadi istilah leksikal biasanya itu merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kata-kata atau leksikon di dalam sebuah bahasa. Nah, secara khusus dalam linguistik, konsep leksikal sering digunakan untuk mengacu pada kosakata atau unit-unit leksikal dalam bahasa tertentu. Nah, jadi jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal mengacu pada variasi dalam pemilihan kata-kata yang digunakan dalam bahasa untuk menyampaikan makna tertentu. Nah, diksi leksikal juga berkaitan erat dengan kosakata atau pada leksikon suatu bahasa. Jadi, berdasarkan leksikal, diksi dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama, ada sinonim, kedua ada antonim, yang ketiga ada homofon, keempat ada homograf, yang terakhir ada polisemi. Dan kita akan membahas satu persatu mulai dari sinonim. Oke, jadi sinonim itu adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dalam konteks tertentu. Nah, jadi di dalam bahasa, sinonim merupakan kata-kata yang dapat saling menggantikan satu sama lain di dalam sebuah kalimat tanpa mengubah makna tertentu atau konsep yang ingin disampaikan. Nah, meskipun begitu, sinonim ini memiliki makna yang serupa, tapi sinonim juga seringkali memiliki perbedaan dalam tingkat keformalan, intensitas, dan juga konotasi. Nah, penggunaan sinonim juga dapat membantu memperkaya kosakata dan membuat tulisan ataupun percakapan menjadi lebih variatif dan juga pastinya lebih menarik. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah ini kita akan membahas mengenai contoh dari sinonim. Nah, contoh dari sinonim itu misalkan terdapat kata senang dan gembira. Nah, dua kata ini ya teman-teman memiliki makna yang sama, yaitu menunjukkan perasaan kebahagiaan dan kegembiraan. Hanya perbedaan huruf saja ya teman-teman. Kemudian ada kata cepat dan laju. Nah, kata ini ya, dua kata ini juga memiliki makna yang sama, yang dimana menunjukkan pada kecepatan dan kecepatan gerak yang tinggi. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk contoh dari sinonim. Ya, jadi antonim itu sangat bertentangan atau berlawanan dengan sinonim ya. Kalau sinonim itu kan tadi misalkan persamaan kata. Antonim itu adalah perlawanan kata. Oke, jadi antonim itu merupakan kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan dan bertentangan satu sama lain di dalam konteks tertentu. Nah, jadi dengan kata lain, antonim juga memiliki arti kebalikan dari satu sama lain. Sehingga antonim dapat membantu dalam menyampaikan variasi dan konteks dalam suatu bahasa, sehingga dapat juga memungkinkan penutur untuk mengekspresikan ide atau konsep yang lebih kaya dan nuansanya. Jadi emang antonim itu memang perlawanan kata dari kata yang sudah ada. Ya, jadi kita akan membahas contoh langsung dari antonim. Oke, jadi contoh antonim ini ya misalkan ada terdapat kata panas dan dingin. Ini sudah pasti bertentangan ya, teman-teman. Berlawanan juga karena panas merujuk pada suatu suhu yang tinggi, sedangkan dingin merujuk pada suatu benda atau suhu yang rendah. Itu sangat keberterbalikan ya teman-teman ya. Dan juga misalkan ada kata siang dan malam, yaitu sama aja kayak misalkan terang dan juga gelap ya. Misalkan siang itu matahari terbit dan terbenam, dan malam itu ya matahari udah terbenam dan gelap ya teman-teman ya. Dan juga matahari terbenam dan terbit lagi gitu ya. Nah, kemudian ada tinggi dan rendah. Ini juga sama keterbalikannya ya, berlawanan arah, tinggi dan rendah, yaitu di mana yang tinggi itu menunjukkan posisi atau ukuran yang tinggi dan besar, sedangkan rendah merujuk pada posisi atau ukuran yang rendah dan kecil. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk contoh dari antonim. Ya, berlawanan arah aja sih sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis diksi yang ketiga yaitu homofon. Nah, jadi homofon itu adalah kata-kata yang diucapkan dengan cara yang sama ataupun mirip tetapi memiliki makna yang berbeda. Nah, sayangnya homofon juga seringkali menimbulkan kebingungan di dalam pemahaman lisan, terutama jika konteksnya juga tidak jelas. Nah, jadi kita akan langsung aja membahas mengenai contoh dari homofon. Misalkan terdapat kata rok. Ya, rok di sini itu adalah pakaian, tapi juga ada rock yang juga aliran musik. Pengucapannya juga sama, sehingga orang juga pasti kebingungan jika sekaligus diucapkan dan juga konteksnya itu juga tidak jelas ya teman-teman ya. Berikutnya
ada juga kata bank. Ya, bank yang seperti kita tahu ada tempat menyimpan uang. Tetapi juga ada kata bank yang dimana juga untuk memanggil kakak, terutama kakak laki-laki ya, memakai kata bank. Ya, sama ya, jenis lisannya itu sama, pengucapannya sama. Ya, jadi sulit untuk dibedakan. Kemudian ada tank, tank kendaraan perang, dan tang alat perkakas. Ini lumayan bisa dibedakan, tetapi memang hampir mirip untuk kesamaan dalam penulisannya. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk contoh dari homofon. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai homograf. Nah, homograf ini hampir mirip dengan homofon tadi. Bedanya adalah, ya walaupun kata-katanya itu dia aja sama ya, di homograf juga sama, homofon juga sama, tapi di homograf ini memiliki makna yang berbeda. Walaupun pengejaan mereka identik, tapi maknanya itu bergantung pada konteks atau penggunaannya di dalam kalimat. Nah, sebagai contoh dalam homofon ya, terdapat misalkan ada kata bunga. Bunga, seperti kita tahu adalah bagian dari tumbuhan. Tapi di sisi lain ada juga bunga yang merupakan hasil keuntungan atau tambahan dari sebuah investasi ya, teman. Kemudian ada mental ya. Mental adalah keadaan jiwa seseorang yang seperti kita tahu. Tapi di sisi lain juga ada mental ya, atau mental yang artinya itu terpelanting atau terlempar. Ya, begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya juga ada kunci yang dimana alat untuk membuka sesuatu, tapi di sisi lain juga ada kunci yang juga menjadi elemen penting pada sebuah permasalahan. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk homograf. Begitu ya teman-teman. Ya, jadi jenis diksi yang terakhir adalah polisemi, di mana polisemi itu adalah bentuk bahasa, kata, frasa, dan sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu. Makna lebih dari satu terjadi karena adanya beberapa konsep dalam pemaknaan suatu kata. Nah, jadi di dalam polisemi, berbagai makna kata biasanya berkembang dari satu dasar yang kemudian mengalami perluasan atau variasi dalam penggunaannya. Nah, makna-makna yang terkait dengan polisemi seringkali masih memiliki hubungan konseptual atau semantik yang kuat. Nah, jadi sebagai contoh ya, contoh kata dengan polisemi adalah misalkan ada kata kaki. Nah, kaki biasanya juga merujuk pada anggota tubuh ya. Tapi kaki juga dapat merujuk pada bagian bawah meja atau kursi sebagai penyangga benda tersebut. Kemudian ada lagi nih, ada akar. Akar biasanya dapat merujuk pada anggota tumbuhan, tetapi juga bisa merujuk pada penyebab suatu masalah ataupun suatu fenomena. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk polisemi. Ya, jadi pembelajaran kita telah selesai dan hari ini kita telah mempelajari jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal. Semoga video ini dapat bermanfaat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.